Ya, alhamdulillah kemarin dalam fase hidup saya dan anak saya ada fase saat sekarang dia dilamar sama apa namanya sudah temannya ya. Jadi mengharukan sih kalau bicara mungkin setiap orang ngerasain ya proses anak dilamar buat saya sangat sesuatu karena saya juga cuma satu-satunya nih artinya anak saya semata wayang nih gitu jadi antara ini bener ya anak saya dilamar ya dia akan gimana ya nantinya ya terus aku tapi ngerasa dalam banyak hal nggak ada yang berubah tapi tetap ada rasa yang ya dia sudah akan menjalani fase hidup yang baru itu aja yang mesti aku masih adjust harus adjust lagi gitu. Tapi memang sudah kenal lama gitu Mbak dengan pasangannya, dengan sosoknya gitu. Jadi dia tuh udah 3 tahun ya. Jadi mereka dekat tuh udah 3 tahun. Jadi 3 tahun buat saya juga itu waktu yang lumayan sudah lama juga ya. Artinya bukan baru bulanan tapi udah 3 tahun. Jadi dalam perjalanan itu juga kita sering ketemu, kita sering ngobrol. Dira juga kalau apa namanya ketemu saya pasti ajak pacarnya. Kalau sekarang udah jadi calonnya. Jadi dalam banyak hal kita ngobrol banyak, saya juga di ujung-ujung pada saat dia udah lama saya bertanya, kamu mau apa sama Dira nih? Niatnya serius nggak? Apa kalian pacaran-pacaran aja di usia yang memang dua-duanya sudah usia yang apa namanya boleh ya untuk ke jenjang berikutnya. Sebenarnya agak antara saya meminta mereka untuk serius, tapi di sisi lain juga ada hal yang, aduh kalau dia serius saya gimana ya gitu kan? Tapi ya menurut saya harus ada kejelasan dalam satu hubungan gitu. Jadi harus ada kata akhirnya ini apa gitu. Kalau hanya begini-gini aja sementara mereka udah dua orang yang dewasa, ya buat aku harus jelas mau apa dan gimana gitu. Akhirnya melepas seorang anak perempuan itu Mbak. Hmm? Sebagai ibu itu rasanya nggak kerasa gitu dari kecil diurus tiba-tiba anak saya udah harus ini. Iya sih. Maka ada sesuatu yang nggak bisa diungkap dengan kata-kata ya menurut saya gitu. Tapi ada rasa yang ada yang hilang gitu. Ada perasaan doang sih, pasti bukan hilang ya, pasti akan ada yang berubah, sudah pasti. Pasti akan ada sesuatu yang kita adjust lagi dalam kehidupan sebagai ibu dengan anak gitu. Karena anak kita sudah punya pasangan misalkan. Kalau masih pacaran teritori kita kan masih bisa 199% bisa gitu ya atau 98 lah gitu atau apalah namanya teritori ya. Tapi kalau udah nikah kan artinya sudah harus tahu mana kita boleh masuk, mana kita harus ada di luar gitu. Nah itulah yang mungkin dalam perjalanan saya menikah juga saya merasakan apa yang enak dan gak enak menjadi anak. Nah saat ini juga mungkin saya tahap belajar lagi menjadi ibu yang punya menantu gitu. Anak saya yang sudah berumah tangga. Nah itu mungkin berkaca atas masa lalu, berkaca atas atau dapat ini dari orang tua nanti gitu ya. Ya itu mungkin yang saya harus belajar lagi menjadi ibu mertua gitu kan. Ujian apa sih Mbak buat anak nih? Kalau saya sih pada prinsipnya saya selalu bilang mulailah sesuatu itu dengan niat baik. Kadang-kadang kan dalam perjalanan itu ada hal yang mungkin kayaknya gak enak ya gitu. Tapi obat itu kan juga gak enak gitu. Nah pada saat melihat sesuatu itu yang gak enak atau terasa pahit jangan dulu suuzon atau jangan dulu bernegatif thinking gitu. Karena dalam perjalanan rumah tangga itu kan nggak semuanya indah-indah aja gitu. Jadi bagaimana caranya kalian tetap dewasa menghadapi itu dan sebisa mungkin melihat apa yang ada itu coba positive thinking gitu. Jadi saya mencoba untuk memahami aja gitu karena saya juga sebagai ibu atau sebagai orang tua saya mengalami masa fase hidup itu kan tidak gagal ya di pernikahan. Tapi atas dasar itu mungkin saya boleh sharing gitu. Tapi di atas segalanya saya menaruh kepercayaan sama anak saya karena saya yakini setiap masalah orang tuh beda-beda gitu kan. Setiap problem orang tuh beda-beda. Ujian orang tuh beda-beda. Nah, tinggal bagaimana cara jalan keluarnya itu mungkin harus pandai-pandai gitu ya. Mungkin ada yang gagal, ada yang bisa terus berjalan. Ya menurut saya bagaimana ngebalance berdua itu adalah penting gitu. Bagaimana cari mungkin hal
klise mungkin, jujur udah pasti, menghargai udah pasti. Mungkin klise ya, tapi emang itu basic loh. Pada saat udah nggak percaya, udah repot ya, hidup tuh udah aneh gitu. Terus percaya utama, terus saling menghargai. Karena buat saya sekecil apapun perhatian itu membuat kita lebih perhatian pasangan itu membuat kita percaya diri, terus kita ngerasa dihargain gitu. Simple tapi itu terasa sangat besar pengaruhnya untuk mental kita ngadepin kehidupan gitu. Menasihati anak ingin tahu kamu sudah siap untuk dulu, kan kadang ada ya beberapa anak yang mungkin terlihat Islam tapi mental tuh ini belum siap gitu. Kalau baik sendiri melihat anak seperti itu. Saya makanya selalu nanya sama mereka itu, kalian udah siap gitu. Nah kan jawaban dari mereka. Cuman pada prinsipnya sih saya memberikan kepercayaan ya sama mereka. Karena mereka juga ada di usia yang dewasa. Terus mereka di ruang lingkup yang ketemu sama orang banyak. Terus bagaimana mereka ketemu orang atau mereka nanti akan bertanya sama keluarga itu sangat open, karena kita keluarga yang sangat open untuk hal-hal yang sifatnya mereka mau share ke kita gitu. Jadi buat saya sih sebenarnya berikan kepercayaan aja. Yang paling utama lagi saya serahkan sama Allah, karena diawali dengan niat baik bersama itu, insya Allah kalau niat baik itu tetap menjadi patokan, terus Allah itu tepat berserah, insya Allah ada solusi gitu. Tapi ada impian pernikahan nggak sih maksudnya? Anaknya seperti cerita sekarang kamu pengen mana atau seperti apa? Itu weddingnya. Mana sebenarnya? Aku banyak anak. Emaknya ya. Kalau jujur aja kalau saya bukan tipikal orang yang punya mimpi-mimpi yang saya harus begini, enggak. Jadi saya lebih senang tuh dapat suasananya. Terus dapat kenyamanannya. Jadi nilai bagaimana harus ada di sini standarnya itu enggak, tapi saya menemukan kenyamanan dan konsep itu membuat saya happy. Nah, saya ngeliat anak saya gitu. Yang dia cari adalah nyaman buat dia. Terus dia menjaga semua orang biar tetap happy. Jadi nanti di pernikahan itu juga dia mencoba menjaga semua pihak untuk mencoba tidak ada konflik ya gitu. Tapi namanya mau ada hajat tuh ada aja pasti ya, nggak mungkin. Tapi dia mencoba meminimalis, makanya dia mengadakan sesuatu yang sifatnya intimate aja gitu. Jadi habis wedding dia ngerasa aku pengennya kita intimate aja ya. Terus kalaupun ada tamu-tamu ya dia minta list dari kita semua. Terus dia minta nggak usah ribet ya sama bajunya gitu. Pokoknya aku pengen yang lebih nyaman buat aku dan enak buat aku gitu. Dia tipikal anak sekarang yang simple gitu, yang nggak pengen ribet. Tapi sebisa mungkin dia nyaman, dia suka dan nggak mengganggu orang tua. Jadi orang tua juga tetap masih bisa ngikutin. Dalam banyak hal dia pengen terlalu simpel, kita yang orang tuanya nggak boleh. Harus ada ini gitu kan. Anak sekarang udah simpel aja ini. Iya, tapi harus ada proses yang sifatnya apalagi ke orang tua itu terutama bapaknya juga. Jangan, proses ini harus ada gitu. Nah, dia sangat untungnya open mind. Jadi di antara kesimpelannya dia, terus dia juga ingin mengurangi konflik. Dia mau nerima masukan dari orang tuanya gitu. Kalau Mbak Ika sendiri tipe yang sekedar mungkin kan ada orang tua yang ada yang biasa pengennya ini banyak request lah biasa lah kalau mereka itu. Mbak Ika lebih nyerahin semua ke anak atau ada? Aku tuh orang yang nggak pingin mendominasi kalau soal itu. Apalagi itu acaranya bukan saya. Maksudnya acara itu acara anak. Jadi saya menyerahkan maunya konsep globalnya apa. Tapi misalkan ada detail yang dia skip atau dia lupa, mungkin saya masuk. Terus kalau misalkan ada hal yang dia bakalan gak nyaman, saya kasih ide, ya saya gak mau masuk. Jadi saya benar-benar menyerahkan sama anak saya, mau apa dan bagaimana. Kebetulan saya juga orangnya simpel-simpel aja. Karena saya ngerasa bahwa yang mau ngejalanin ada anak, terus yang mau nginiin anak. Tapi kita hanya pada saatnya tuh hanya memberikan ada hal yang kurang, kita masuk. Ini udah oke. Ya udah kita cabut gitu, ya udah lakukannya sendiri. Ini dia aja lakukan sendiri, dia pilih sendiri, konsep dia pilih sendiri, terus kostum bajunya dia pilih sendiri. Kita ikut aja gitu, kita ikut. Yang penting secara kebutuhan kita disesuaikan gitu. Jadi semuanya konsep adalah dia dan calon suaminya, terus kita cuman mengikuti konsep yang dibuat sama anak.
Gak ada acara adat sih. Sepertinya langsung akad nikah dengan cara Islam gitu kan. Udah kita habis itu ketemu keluarga, teman dan sebagainya. Udah paling sungkeman aja, nanti ada acaranya itu. Di luar itu ya udah kita udah selesai. Iya. Semua orang tua. Gimana? Oh ya, iya makanya kan keluarga dari papanya kan juga banyak ya, mulai dari ini, terus keluarga dari aku juga dia mencoba untuk, makanya semua diminta mengirim list gitu, walaupun dengan segala oh ya maksimalnya sekian, tapi melis memang yang kayaknya yang memang harus kita undang. Jadi simpel-simpel aja dia, kita mendukung apa yang menjadi maunya, terus nggak mau ribet katanya gitu. Nanti saya pengennya ya udah nyaman buat semuanya aja, mudah-mudahan kata dia gitu. Kita udah kita ikut dia aja sih sebenarnya gitu. Boleh tahu Mbak bulan ini nikah atau kapan gitu? Oh Juli. Insya Allah Juli. Ini Insya Allah Juli tanggal. Antara ini lagi mau ngefix lagi, either pertengahan atau di akhir Juli ya, itu masih. Tanggal sih yang menentukan dari keluarga. keluarga. Ya, harus dari kedua keluarga lah, masa saya sendiri. Wah, mamanya parah. Di Jakarta, kita di Jakarta gitu. Oke, sama-sama, doa ya. Amin. Terima kasih.